Jadi total yang harus saya lunaskan adalah 669.000, sementara uang yang masuk ke saya itu waktu itu adalah Rp540.000. Yap, sesuai dengan judul, di video kali ini kita akan membahas aplikasi EasyCash ya guys ya. Aplikasi EasyCash ini merupakan aplikasi pinjaman online yang udah legal di OJK. Jadi kita akan mereview seputar tentang aplikasi ini ya. Dan for your information, EasyCash ini juga udah pernah saya gunakan ya. Jadi beberapa waktu lalu saya udah pernah melakukan pinjaman di aplikasi EasyCash ini. Jadi hasil review ini merupakan hasil review menurut saya pribadi ya, sebagai pengguna aplikasi EasyCash-nya. Video ini itu saya buat khusus untuk teman-teman yang mau mulai melakukan pinjaman di EasyCash ya. Jadi pastikan teman-teman itu tonton dulu video ini supaya kalian itu mendapatkan informasi lebih ya tentang pinjaman aplikasi EasyCash ini. Mana tahu pengalaman pribadi saya itu bisa membantu kalian menentukan apakah kalian lanjut mengajukan pinjaman di EasyCash ataupun tidak melanjutkan pinjamannya. Nah, di sini seperti yang udah saya bahas tadi di awal, dan juga di sini ada logonya ya, yaitu ada logo OJK dan AFPI. Nah, apa maksud dari kedua logo ini, Bang? Nah, maksud dari kedua logo ini adalah bahwasannya EasyCash ini itu bukan pinjaman online abal-abal ya, melainkan mereka itu adalah pinjaman online yang udah diawasi OJK dan juga merupakan anggota dari AFPI. Nah, apa buktinya, Bang? Kita langsung cek aja di website resminya OJK, apakah memang mereka udah terdaftar di OJK atau belum ya. Oke, di sini saya udah ada di website resminya OJK ya, yaitu ojk.go.id. Ini merupakan daftar aplikasi pinjaman online yang udah terregulasi ataupun diawasi oleh OJK ya. Per Maret 2023 itu ada sekitar 102 pinjaman online yang udah diawasi oleh OJK, dan EasyCash itu ada di nomor 36 ya. Di sini saya perbesar supaya kalian bisa lihat lebih jelas ya. Untuk EasyCash itu udah diawasi oleh OJK dengan nama websitenya adalah easycash.id. Kalian bisa langsung searching aja di websitenya, dan mereka itu di bawah PT Indonesia Fintopia Technology. Nah, kemudian apakah mereka juga sudah menjadi anggota AFPI? Nah, di sini saya sudah ada di website resminya AFPI ya, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, yaitu afpi.or.id. Nah, di sini kalau kita lihat ya, memang sesuai dengan OJK tadi, ada 102 anggota juga yang udah dinaungi oleh AFPI ini. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa pinjol yang sangat terkenal. Di sini kita akan cari EasyCash ya guys ya. Apakah EasyCash terdaftar di AFPI juga? Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat ya, EasyCash juga ternyata sudah terdaftar di AFPI. Ini menunjukkan bahwasannya aplikasi pinjaman online EasyCash ini bukan pinjaman online abal-abal. Nah, kemudian selanjutnya kita mungkin akan membahas secara singkat ya pengalaman pribadi saya ketika saya menggunakan aplikasi pinjaman online dari EasyCash ini. Nah, kita di sini bisa klik di bagian menu tagihan ya. Kemudian saya akan coba klik di bagian ujung ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di bagian sudah lunas. Ini merupakan riwayat pinjaman saya di aplikasi EasyCash dulu. Coba saya klik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, waktu itu saya mengajukan pinjaman ini di tanggal 29 April 2023 di jam 1 siang lewat 56 menit. Jadi semua data saya itu ada di sini ya guys ya. Kemudian waktu itu seingat saya mendapatkan limit itu langsung 1 juta rupiah. Tapi karena waktu itu memang sebagai contoh aja ya, saya cuma mengajukan pinjaman 600.000 rupiah doang. Dan yang cair ke rekening saya itu cuma 540.000 karena ada biaya layanannya 60.000 rupiah, dan saya dikenakan bunga sebesar 69.600 rupiah.
Dan di sini juga teman-teman bisa lihat ya, denda keterlambatan saya 0 karena memang saya bayarnya itu tepat waktu dan saya mengajukannya itu selama 4 periode. Dan waktu itu satu periodenya itu sama dengan 15 hari ya guys ya. Jadi kalau 4 periode maka 60 hari atau 2 bulan. Kemudian di tulisan total pelunasan di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi total yang harus saya lunaskan adalah 669.000, sementara uang yang masuk ke saya itu waktu itu adalah 540.000 rupiah. Nah, kita langsung masuk ke kalkulator aja ya untuk menghitung bunga yang harus saya bayarkan waktu saat itu. Oke, di sini kita langsung hitung aja ya, 669.000 uang yang harus kita bayarkan, sementara uang yang cair ke rekening saya waktu itu adalah cuma 540.000 ya. Nah, maka bunga yang harus saya bayarkan selama 2 bulan pinjaman saya ya dengan pinjaman 600.000 adalah 129.000 rupiah. Kemudian ini berapa persen sih Bang dari pokok pinjaman kita? Nah, kita tinggal bagi aja bunganya ini dengan pokok pinjaman kita yaitu 600.000 rupiah. Maka hasilnya adalah 0,21, kemudian ini kita kali 100 ya, maka hasilnya 21,5% ya bunga yang harus kita bayarkan selama 60 hari ya. Nah, kemudian apakah bunga ini itu udah sesuai dengan OJK atau tidak? Kan OJK bilang untuk bunga yang dikenakan kepada kita itu cuman 0,4% per hari. Sementara di bunga yang harus kita bayar adalah 21,5% per 60 hari. Nah, bagaimana cara melihat bunga yang harus kita bayarkan per harinya? Nah, teman-teman itu tinggal bagi aja dengan 60 ya, karena memang kita kan pinjamnya 60 hari. Nah, berarti maka bunga yang harus kita bayarkan per harinya adalah cuman di angka 0,35%. Ya, berarti nggak nyampe 0,4%. Berarti Easy Cash ini menurut saya masih wajar ya bunganya, karena memang tidak melewati maksimal bunga yang ditetapkan oleh OJK. Ya, sebagai simulasi kita di sini akan langsung lihat aja di halaman beranda Easy Cash-nya. Nah, saat ini di antara semua pinjaman online yang pernah saya pinjam ya, limit Easy Cash ini yang paling tinggi ya guys ya. Teman-teman bisa lihat limit Easy Cash itu yang diberikan kepada saya saat ini adalah 6,5 juta rupiah ya. Dan juga untuk periode cicilannya itu kalau dulu itu kan satu periode 15 hari. Nah, saat ini itu periode cicilannya 30 hari ya. Jadi udah ditingkatkan sama pihak Easy Cash-nya ya guys ya. Karena memang waktu itu saya nggak pernah telat bayar dan nggak pernah neko-neko. Akhirnya limitnya pun ditingkatkan dari yang awalnya 1 juta sekarang itu jadi 6,5 juta rupiah. Nah, kemudian di sini kita akan coba simulasikan ya buat teman-teman yang memang mau pinjam 1 juta rupiah ya. Di sini kita ubah dulu 1 juta. Nah, oke, seperti ini. Kemudian katakanlah kalian mau pinjam 2 periode. Nah, di sini nggak ada 1 periode ya. Paling minim itu 2 periode. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jumlah yang harus dibayar adalah 1.116.000 rupiah. Kemudian cara pengembaliannya kita bisa klik aja. Nah, maka di sini itu teman-teman langsung diarahkan ke halaman rincian biayanya ya. Jadi bunga hariannya itu seperti yang udah diarahkan OJK yaitu 0,4%. Kemudian bunganya 116.000, maka jumlah yang harus dibayar adalah 1.116.000 rupiah. Nah, ini biasanya nanti juga akan dipotong dengan biaya admin kalian ya sebesar 10%. Jadi nanti yang cair ke rekening kalian itu adalah 900.000. Ya, kenapa Bang? Karena kan 10% dari 1 juta kan 100.000. Jadi nanti 1 juta dikurang 100.000, maka yang cair ke rekening kalian itu cuma 900.000 rupiah. Kemudian kalau misalnya 100.000 tersebut ya kita tambahkan dengan 116.000 ini, kan hasilnya 216.000 ya. Kalau kita kembali ke kalkulator ya, 216.000 kita bagi dengan pokok pinjamannya yaitu 1 juta rupiah. Nah, maka hasilnya sama seperti tadi ya guys ya, 0,216 ini kita kali 100. Nah, sama dengan 21,6%. Nah, kemudian kalau kita bagi dengan tenor kita tadi 60 hari ataupun 2 periode ya,
maka perharinya bunga yang dikenakan kepada kita adalah 0,36% ya, nggak sampai 0,4%. Oke, paham ya teman-teman? Nah, kemudian di sini sebelum menutup video ini saya juga mau kasih sedikit informasi ya. Jadi buat kalian yang pengen uang jajan dari aplikasi EasyCash ini, kalian bisa klik di menu uang jajannya. Nah, di bagian menu uang jajan ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau misalnya kalian mengafiliasikan ataupun ada teman kalian yang mendaftar aplikasi EasyCash dan mengajukan pinjaman di EasyCash ini, maka teman-teman itu bisa mendapatkan penghasilan ya dari aplikasi EasyCash. Nah, kalian bisa mendapatkan 25.000 ya saat teman kalian mendapatkan limit, dan juga kalian mendapatkan 10% dari pinjaman ya. Jadi cukup lumayan ya guys ya, uang jajan yang bisa kalian dapatkan kalau kalian bisa mereferensikan teman kalian menggunakan aplikasi EasyCash ini. Nah, kemudian mungkin kalian nanya, "Bang, untungnya buat teman saya apa kalau misalnya dia menggunakan link referral saya?" Nah, untungnya buat teman kalian itu ada di bawahnya guys ya. Jadi, kalau misalnya teman kalian itu melakukan registrasi menggunakan link referral kalian, maka teman kalian itu langsung mendapatkan Rp70.000 ya, uang tunai, dan juga kupon senilai Rp200.000. Nah, jadi kalau misalnya teman kalian itu langsung daftar menggunakan aplikasi dari EasyCash-nya, itu mereka nggak dapat bonus 70.000 plus 200.000 ini guys ya. Mereka hanya akan dapat bonus ini itu kalau mereka daftar menggunakan link referral ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini ingin mengajukan pinjaman di aplikasi EasyCash ya, dan kalian belum ada link referral, kalian bisa gunakan link yang udah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini ya. Kalau memang kalian tertarik mendapatkan Rp70.000 cash dan juga bonus kupon senilai Rp200.000. Nah, sebelum saya tutup video ini, di sini juga saya mau kasih informasi ya buat teman-teman yang memang tertarik melakukan pinjaman di EasyCash ataupun yang udah pinjam di EasyCash. Kalau kalian butuh video-video tutorial lainnya, kalian tinggal kunjungi aja channel Alpha Story ini ya. Kemudian kalian klik di bagian playlist videonya ya. Kalian ke menu playlist, kemudian kalian klik menu playlistnya. Nah, di sini saya sudah membahas semua video tentang EasyCash ya, mulai dari cara bayarnya. Kalau kalian butuh tutorial lewat Dana, Brimo, nah ini udah saya buatkan videonya ya. Kemudian resiko gagal bayarnya ya, kemudian telat bayar, cara menghitung denda ya, kemudian juga pengalaman saya, dan juga di playlist ini saya pernah membandingkan pinjol EasyCash, Ada Kami, dan juga Uku ya, mana yang terbaik di antara ketiga pinjol tersebut. Jadi kalau kalian butuh tutorial lengkapnya, kalian tinggal kunjungi aja playlist EasyCash yang ada di channel Alpha Story ini. Oke, demikian aja ya teman-teman video review tentang aplikasi EasyCash ini ya. Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.